Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus samin wal ishruna an Abi Najihil Irba'un libani Sariyata radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'adhana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mau'idhatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyubu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdu fa innahu may ya'shi minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin amdu 'alaiha bin nawajili wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalatun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus saminu utawi iki iku hadis kang kaping 8 wal isyruna lan 20 utawa 28 an Abi Najih kacerita saking Abi Najih al Irba'u libani Sariyata rupane al Irbad putra lanang Sariyah rondia muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah ta'ala halimaha lur sapa Allah anhu ing Abi Najih. Qala matur sapa Abi Najih wa'adhana awe pitutur na ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Rasulullah salamu ki paring rahmat Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan mau'idhatan lawan pitutur wajilat kang mengkeret minha sebab mau'idhah al-qulubu apa pira-pira ati wa dharafat lan ngeluh minha sebab mau'idhah al-uyunu apa pira-pira mripat faqulna mongko ngucap sapa kita ya Rasulullah Rasulullah ka'annaha kaya-kaya setune mau'idhah iku mau'idhatun pitutur muwaddi'in kang pungkasan fausina mongko paring wasiat panjenengan na ing kita. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usi awe wasiat sapa ingsun kum ing sira kabeh bitaqwallahi klan wedi ing Allah azza kang maha luhur sapa Allah jalalan maha agung sapa Allah wassam'i lan ngrungokake wa taati lan manut wa in ta'ammara lan senajan perintah alaikum ing atase sira kabeh abdun sapa kawula fa innahu mongko setuhne kelakuan man utawi sapane wong yakshi kang urip sapa man mingkum setengah saking sira kabeh fasayara mongko bakal ningali sapa man ikhtilafan ing pira-pira persulayan kasiron kang akeh Waalaikum mongko netepono ing atase sira kabeh disunnati kelawan sunnah ingsun wa sunnatil khulafa ilan sunnahe pira-pira pimpinan ar-rasyidina kang awe pitutuh kang oleh pitutuh ar-rasyidina kang cerdas kabeh al-mahdiyyin tur kang oleh pitutuh kabeh Abdu padha ngegeto sira kabeh alaiha ing atase sunnati
bin nawajiti kelawan untuk geraham. Wa iyyakum lan ing sira kabeh wa muhdatsatil umuri apa pira-pira wong kang gawe perkara anyar. Fa inna kulla bid'atin mongko sak temene saben-saben bid'ah dolalatun iku sasar kabeh. Rawang riwayatake ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi hadisun utawi iki hadis hasanun iku hadis hasan sahihun tur hadis sahih. Jadi hadis yang ke-28 ini diriwayatkan dari Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Nah, Imam Tirmidzi itu menganggap hadis ini dan mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan dan sahih. Hadis ke-28 ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Najih yang nama aslinya adalah Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Abi Najih ini berkata bahwa suatu ketika Rasulullah SAW sedang menasihati kita, tapi nasihatnya itu seolah-olah nasihat yang terakhir. Kita mendengar nasihat tersebut, itu hati kita itu bergetar, lalu air mata tanpa disadari itu kita semua berlinangan air mata. Akhirnya kita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nasihat engkau kok seolah-olah ini nasihat penutupan, maka dari itu berikanlah kami wasiat. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, usikum bitaqwallah azza wa jalla ila akhirih. Jadi saya wasiat kepada kalian semua, bertakwalah kalian kepada Allah azza wa jalla, dengarkan dan turuti perintah meskipun itu dari seorang budak. Jadi kalau perintahnya itu kebenaran, turuti walaupun itu dari seorang budak. Jadi hakikat kebenaran itu tidak memandang siapa yang mengucapkan. Hakikat kebenaran tidak memandang siapa yang mengucapkan. Jadi meskipun itu budak, padahal budak itu dulu kan orang yang hidupnya itu menjadi hamba seseorang. Jadi kalau mau bebas ya harus menebus dirinya dengan perjanjian tuannya. Kalau misalkan bisa bebas, kalau nebus uang 1 miliar ya harus mencari uang 1 miliar untuk menebus dirinya. Itu budak dulu. Kan setelah ajaran Islam, setelah Nabi Muhammad diutus itu, Nabi Muhammad membebaskan budak. Jangan sampai ada perbudakan manusia. Jadi disuruh apapun, kalau budak ya harus nurut itu. Nah, orang yang seperti itu saja kalau mengucapkan sebuah kebenaran itu dengarkan dan turuti. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Ini wasiat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok sampai demikian? Karena dalam hadis ini Nabi mengetahui gambaran hidup sesudahnya itu bagaimana, sesudah beliaunya itu bagaimana. Itu akan terjadi banyak perselisihan, Jadi siapapun yang hidup setelah saya, kalau Nabi Muhammad langsung mengucapkan hal itu, tapi kan tidak ada ucapan seperti itu. Jadi siapapun yang hidup nanti itu akan banyak menemui permasalahan yang khilaf atau perbedaan permasalahan. Maka karena banyaknya permasalahan itu, maka peganglah sunnahku dan sunnah
Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Yang dimaksud di sini Khulafaur Rasyidin itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Cuma 4 itu yang disebut. Sebenarnya setelah Sayyidina Ali itu harusnya ya Sayyidina Hasan atau enggak Sayyidina Husain. Tapi kan ada cerita yang enggak enak. Beliau berdua ini kan dikudeta. Jadi ya biarkan cerita itu. Kita lanjutkan pembahasan ini. Jadi keempat Khulafaur Rasyidin ini itu Al-Mahdiyin. Jadi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah untuk memimpin umat Islam. Jadi kita diberi wasiat oleh Nabi untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sunnah itu jajar. Jadi apapun yang ditempuh oleh Nabi dulu, kita disuruh memegang, mengikuti. Begitu juga yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Kita pegang, kita ikuti. Sehingga orang-orang yang mempunyai kedengkian terhadap mereka berempat itu apapun caranya itu ditempuh agar nama keempat orang tersebut itu hilang. Kalau menghilangkan Nabi Muhammad kan nggak mungkin, tapi kalau keempat itu ada kemungkinan bisa hilang. Lalu pesan Nabi, wasiat Nabi berikutnya itu adalah amdu alaiha bin nawajid. Maka gigitlah dengan gerahammu sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi gambaran gigit dengan geraham itu seolah-olah menggigit dengan semua gigi kita. Berarti dengan kuat gigitannya. Suruh memegang erat tenanan, suruh menggigit dengan geraham. Lalu wasiat selanjutnya itu kamu semua juga akan melihat orang-orang yang membuat hal-hal yang baru dalam agama, hal-hal yang baru dalam agama, dalam syariat agama. Pokoknya ada yang aneh-aneh, hal-hal yang baru dalam agama. Sehingga sabda beliau selanjutnya itu fa'inna kulla bid'atin dolalah. Sehingga mengatakan jadi semua bid'ah itu dolalah. Tapi yang dimaksudkan yang bid'ah itu yang muhdatsatil umur, yang membuat perkara yang baru. Membuat perkara yang baru itu yang bagaimana? Jadi misalkan kok dari segi agama yang misalkan sholat maghrib itu 3 rakaat, waktunya sudah jelas. Tadi min ghurubis syamsi ila ghuyubis syafaqil ahmar. Itu kan jelas, dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Itu jelas. Terus ada hal yang baru, misalkan maghrib di negara Amerika nggak cocok kalau ikut waktu itu karena nggak sesuai, ya itu berarti bid'ah. Itu bid'ah dolalah. Tapi kalau misalkan memakai speaker barang itu enggak. Untuk panggilan sholat misalkan kan harus disunahkan adzan, qomat. Ya, disunahkan adzan dan qomat itu bukan terus orang disuruh naik bukit seperti dulu zaman Nabi. Nabi itu Bilal kalau mau adzan kan pamitan dulu kan Nabi. Kanjeng Nabi adzan, oh iya Bilal silakan adzan. Itu Bilal disuruh naik ke bukit ke atas biar semua orang mendengar. Tujuannya kan, intinya kan biar semua orang mendengar panggilan sholat. Nah, kalau sekarang nggak pakai speaker, mana ada orang yang mendengar? Kita adzan di dalam masjid tanpa speaker, tetangga aja nggak dengar karena semuanya sudah
nonton TV atau muter apa atau lihat YouTube dan sebagainya, mana bisa mendengar adzan. Tapi kalau pakai speaker jelas terdengar semuanya. Ya, intinya kan sama tujuannya, agar mereka mendengar panggilan sholat. Mau sholat apa enggak itu urusan masing-masing, tapi paling tidak mereka mendengar panggilan. Tujuannya kan itu. Berarti kan bukan bid'ah, ini pengembangan teknologi. Tujuannya sama. Jadi harus bisa membedakan yang dolala itu yang mana. Atau selanjutnya dolala lagi, misalkan kok sholat subuh 2 rakaat, karena sholat subuh kok cuma sedikit tambahi 2 rakaat lagi, itu dolala. Atau lagi misalkan sholat kan jelas mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat, itu sudah menjadi syarat sah sholat. Terus sama saja menghadap kemanapun sama, artinya membuat aliran baru, sholatnya tidak menghadap kiblat, menghadap ke selatan, ke Nyiro Kidul, itu bid'ah. Jadi harus bisa membedakan mana yang bid'ah, mana yang tidak. Tidak semuanya dianggap bid'ah dolala, tidak. Makanya itu memang benar-benar terjadi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, fitnah begitu banyak menimpa umat Islam. Yang bertahan itu ya di era keempat kekhilafan tersebut. Setelahnya sudah, kalau diceritakan itu ya nggak enak, itu aib. Jadi yang bisa memerintahkan cukup bagus itu ya keempat beliaunya ini setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman Nabi sudah tidak ada pembahasan apapun permasalahan, kalau dihadapkan ke Nabi jelas ada solusinya, dan solusinya itu solusi yang bijaksana, tidak ada yang tersinggung satupun. Kalau ada yang tersinggung ya jelas yang tersinggung itu musuh-musuh. Setelah Nabi Muhammad SAW, lalu keempat khalifah tersebut. Jadi demikian penjelasan hadis yang ke-28 dari kitab Arba'in Nawawi. Semoga bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah. Dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.